Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining wheels, got this bitch jumping. Finally got this bitch jumping. สวัสดีครับ Ni hao, annyeonghaseyo. Hola, ¿cómo estás? Ciao. Konnichiwa. Kami dari kelompok 8 RBL Fisika Dasar 2. Selamat menyaksikan. Saya Gusti Adam dengan NIM 123280097 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Elsa Daniela Simarmata dengan NIM 123280100 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Siska Kairunisa dengan NIM 123280118 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Zalfari Natania Jawahir dengan NIM 123280104 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Ika Nabila Yulistianingsi dengan NIM 123280112 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Jovandi Nicholas Yujin Bruto dengan NIM 123280123 dari Teknik Kimia. Research Based on Learning atau biasa disingkat RBL adalah segala bentuk belajar yang langsung menghadapkan mahasiswanya dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual maupun kelompok dengan segala kegiatan belajar yang berkalian dengan sumber-sumber belajar. Pada RBL kali ini, kami dari kelompok 8 melakukan percobaan pembuatan bel listrik menggunakan motor listrik sederhana, di mana alat pada percobaan ini termasuk dalam penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan GGL yang diinduksikan dalam suatu rangkaian tertutup itu sebanding dengan perubahan laju flux magnetik. Nah, dalam percobaan kali ini, hukum Faraday ini diterapkan pada suatu rangkaian arus listrik yang mengalir pada elektromagnetik yang menghasilkan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet ini yang diinduksikan dalam GGL kumparan itu disebut dengan kumparan pemicu. Hukum Faraday dirumuskan dengan W sama dengan E kali F. Dengan W adalah massa dan hasil elektrolisis, E berat ekuivalen dan hasil elektrolisis, dan F adalah jumlah arus. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus yang diinduksikan selalu berlawanan dengan arah perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Dalam bel listrik, hukum Lenz diterapkan saat kumparan pemicu menerima GGL yang diinduksikan. Rumus hukum Lenz adalah jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik terhadap waktu, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa arah arus induksi berlawanan dengan arah induksi magnetik. Ketika tombol bel ditekan, arus listrik mengalir melalui kumparan elektromagnetik, menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet ini menginduksikan GGL pada kumparan pemicu. Sesuai hukum Faraday, arus mengalir dalam kumparan pemicu sesuai hukum Lenz akan menghasilkan medan magnet yang menarik jangka bel sehingga bel berbunyi. Jadi, hukum Faraday menjelaskan bagaimana perubahan magnet menginduksikan GGL, sedangkan hukum Lenz menjelaskan arah arus yang diinduksikan berlawanan dengan perubahan medan magnet, sehingga menyebabkan jangkar pada bel bergerak dan bel berbunyi. Dalam percobaan kali ini, dapat kami kesimpulkan bahwasannya hukum Faraday menjelaskan bagaimana perbuatan medan magnet pada kumparan elektromagnet menginduksikan gaya listrik atau GGL pada kumparan pemicu. Hukum Lenz menjelaskan bahwa arah arus induksi yang timbul pada kumparan pemicu selalu berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Interaksi antara medan magnet, elektromagnet, arus listrik pada kumparan pemicu menyebabkan jangkar bel tertarik sehingga bel pun berbunyi. Penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada bel listrik menunjukkan prinsip kerja bel listrik yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Pemilihan motor listrik sebagai komponen utama untuk bel listrik memiliki kelebihan dalam hal kekuatan dan kontrol, namun memerlukan perhatian khusus terhadap konsumsi energi dan perawatan. Dengan perencanaan dan instalasi yang tepat, bel listrik menggunakan motor listrik yang sederhana dapat berfungsi secara efektif dan handal.
Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jadi dengan segala Efisien. Kita kedua lagi lupa masa kan bahwa arus Sodikap. nih